Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum biha ma tashtahi anfusukum wa lakum biha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Imam Masjid, Pak Ustadz Doyan beserta imam-imam yang lain. Yang saya muliakan seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini Allah masih sayang kepada kita. Salah satu tandanya Allah sayang kepada kita, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan taufik dan hidayah, iman dan Islam, bisa melaksanakan sholat subuh serta berjamaah. Alhamdulillah kita sambung dengan thalabul ilmu. Sebelum melanjutkan ke pengajian, Nabi akan bacakan satu kisah di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seketika di zaman itu ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Terus Abu Bakar dan para sahabat bergegas mengurus fardu kifayah, di antaranya memandikan, mengkafani, dan selanjutnya menyolatkan. Seketika sedang disolatkan, ketika Abu Bakar Siddiq memimpin sholat jenazah, fataharraka, maka bergerak Pak, si mayat itu bergerak. Masya Allah, gak kebayang Pak ya, kalau Bapak ngeliatin mayat cuma berdua ya, mayatnya gerak. Masya Allah, kira-kira gimana Pak? Kabur. Hujan lagi gak ada orang. Masya Allah. Nah Pak, gerak-gerak itu mayat Pak, Masya Allah. Jadi seketika Abu Bakar Siddiq memeriksa pelan-pelan, dilihat, oh ternyata memang ada yang makhluk yang bergerak di dalam kain kafan. Masya Allah. Jadi Abu Bakar ngambil tongkat, pas mau dipukul Pak, ternyata keluar dari apa? Nah dari mayat itu seekor ular. Masya Allah. Jadi ketika mau dipukul, biiznillah, dengan izin Allah, ular ini bersyahadat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget tuh Pak, si Abu Bakar kaget sekaget-kagetnya ular bisa berbicara. Maka kalau zaman dulu luar biasa Pak, semua bisa terjadi atas izin Allah. Jadi seketika ular ini mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau memukul aku? Apa salahku? Kata Abu Bakar, salah kamu yaitu mengganggu si mayat. Sehingga Pak, ular ini menurut sejarah adanya di dalam bungkusan kain kafan tersebut, si mayat ini menggigit bahkan makan daging si mayat. Kata Abu Bakar, salah kamu, kenapa kamu masuk kain kafan terus makan daging mayat? Mayat apa? Ular menjawab, amarulillah. Jadi sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menyiksa si fulan dari sekarang sampai selamanya. Waduh. Ternyata si ular ini diperintahkan
Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa. Abu Bakar bertanya, "Ma khotoyahu?" Apa kesalahan si fulan sehingga si fulan disiksa sedemikian rupa? Maka ular itu menjawab, "Salasul khotoya." Ada 3 kesalahannya. Yang pertama, iza sami'al adzan la yajibu ilal jamaah ay tarikus sholat. Itu Pak kesalahan pertama. Yang pertama, kesalahan si fulan kata ular, yaitu apabila ia mendengar adzan, ia tidak mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Masya Allah Pak. Kira-kira Pak banyak nggak di sini begitu Pak? Dengar adzan, diem ya di rumah. Nah, Bapak-bapak insya Allah nggak Pak ya? Nah, besok-besok Bapak dengar adzan cepat ke masjid Pak. Ayat tarikus sholat, kata orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, kesalahan si fulan, kata ular tersebut, mani'uz zakat. Orang yang si fulan ini semasa hidupnya, kesalahan yang pertama sering meninggalkan sholat, yang kedua tidak mau membayar zakat. Masya Allah Pak ya, karena memang Pak di dalam Al-Quran ayat itu yang nggak bisa-bisa itu ada 3. Pertama, atiullaha wa atiur rasul. Ini selalu berdampingan Pak ayatnya. Yang kedua, aqimus sholat wa atuz zakat. Yang ketiga, anis kurli waliwa tidak. Jadi yang pertama adalah atiullaha wa atiur rasul. Yang kedua, aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi antara sholat dengan zakat ini Pak bahan satu paket. Rajin sholat tapi pelit Pak ya. Kadang dermawan nggak mau sholat. Masya Allah, ini bahan satu paket. Jadi yang ketiga bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Karena ridho Allah, ridho walidain. Karena ridho Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Jadi kita taat kepada Allah tapi nggak taat kepada Rasul juga sama. Jadi bahan satu paket. Imam Ghazali mengatakan dasarnya taat itu 5, Pak ya. Dasarnya taat itu 5. Yang pertama, Bapak harus yakin bahwa Allah bersamaku. Jadi gini Pak, dasarnya iman kepada Allah itu ada 5. Pertama, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah mendengarku, Allah melihatku, Allah menolongku. Ulang lagi Pak. Dasarnya iman Pak, dasarnya taat ada 5. Yang pertama, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah mendengarku, Allah melihatku, Allah menolongku. Jadi ini bawa kemanapun Bapak, mau sholat, mau jalan, di luar sholat, di dalam sholat, yakini bahwa Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita, Allah mendengar kita, Allah melihat kita, dan Allah menolong kita. Jadi usahakan ini dasar taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bawa ini, kemanapun kita berada akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak ulang lagi Pak. 1, Allah bersamaku. Terus? Nah, itu Pak ya, bawa kemanapun Pak, karena ini hak. Jadi kalau kata ulama ma'rifat, ahli tasyawuf, itu dikatakan wasilatul ruh, itu yang menyambungkan kita, ruh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersamaku. Jadi kita dimanapun yakin bahwa Allah bersama kita, akan nambah keyakinan kita. Allah menyaksikan kita, Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah menolong. Kalau 5 hal ini kita tancapkan, kita yakini dalam jiwa kita, insya Allah ketaatan kita, keimanan kita tambah baik, insya Allah.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, langsung lagi ke pengajian tadi Pak. 3 kesalahan si Fulan tadi disiksa oleh ular. Yang pertama, sering meninggalkan sholat. Kedua, tidak mau membayar zakat. Ketiga, la yasma'u qaulal ulama. Kesalahan yang ketiga, kata ular, si Fulan disiksa oleh aku, diperintahkan oleh Allah. Semasa hidupnya si Fulan tidak mau mendengar ucapan para alim ulama. Kayak lagi ada taklim, bersatu lah ada pengajian tak mau dengar, Masya Allah. Ini hati-hati Pak. Saya bukan takut-takutin, memang benar, Masya Allah. Jadi banyak orang-orang hari ini kalau dengar pengajian tidak mau dengar. Ada taklim, ada apa, nggak mau dengar, hati-hati, Masya Allah. Jadi orang-orang yang tidak mendengar nasihat para alim ulama sama dengan tidak mau mendengar nasihatnya baginda Rasulullah Muhammad, karena al ulama'u warasatul anbiya. Para alim ulama itu ahli warisnya para nabi. Ya. Jadi kalau kita melihat para alim ulama sama dengan kita melihat para nabi. Kenapa Pak? Karena gini, alim ulama melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya pun melihat gurunya, sampai kepada tabi'in melihat gurunya lagi, sampai ke sahabat melihat Rasulullah. Jadi itu ketika kita melihat para alim ulama secara syariat, secara hakikat sama dengan kita melihat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya kalau kita mau mendengar nasihat para alim ulama sama dengan kita tidak mau mendengar nasihatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Pak ya. Jadi mulai sekarang, jadi siapapun yang ceramah, yang ngaji Pak, jadi kalau nengok ustaz itu jangan dilihat mukanya Pak, jangan dilihat jenggotnya, jangan dilihat sorbannya, jangan dilihat pecinya. Kalau lihat ustaz lihat kakinya, napak nggak di tanah. Kalau napak itu ustaz boleh dengar, kalau nggak napak Pak jangan didengar. Nah itu ya Pak ya. Jadi sekarang ini Masya Allah orang-orang lagi sudah mulai Pak pilih-pilih ustaz dan sebagainya. Itu tidak masalah sebenarnya Pak ya. Jangan sampai kita alergi dengan pengajian. Maka orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah itu mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, orang yang terbaik di sisi Allah di antaranya orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah lah Tuhanku, ay mutajalisan bi ibadillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan sumas taqamu, mereka istiqomah. Jadi orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang pertama, Allah berjanji akan menurunkan penjaga, yaitu para malaikat. Jadi orang yang istiqomah itu dijaganya nggak tanggung-tanggung oleh para malaikat. Jadi istiqomah itu gimana Pak? Rasulullah pernah ditanya tentang makna istiqomah. Sebenarnya Pak, amalan yang nanti menolong kita baik di alam kubur, baik di alam mahsyar, bahkan di alam mizan, yang menolong kita itu hanya amalan istiqomah. Jadi yang menolong kita nanti Pak amalan istiqomah. Kalau enggak istiqomah itu belum tentu bisa menolong kita. Jadi istiqomah itu ada yang berkaitan dengan waktu. Nabi menjawab, wahai sahabat, yang disebut istiqomah yaitu orang-orang yang mengamalkan sesuatu amal ibadah arba'ina yauman, yaitu sampai 40 hari 40
malam itu termasuk amalan istiqomah. Coba Bapak kita nih, sudah saya sudah setua kita ini Pak, ada nggak amalan 40 hari 40 malam nggak putus? Jujur Pak, ada nggak? Ada belum? Kalau belum Pak, aduh bahaya Pak. Masya Allah, betul Pak. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang Bapak, yang tidak putus menjaga sholat 5 waktu 40 hari 40 malam, Allah akan cabut Pak sifat munafik. Jangan sholat 40 hari 40 malam, bahkan 40 subuh nggak ketinggalan berjamaah, nanti hilang Pak sifat munafik. Nah, maka itu Pak, kita boleh hitung Pak mulai dari sekarang ini 40 hari berarti Pak, kita ngerjain sholat malam apa namanya itu? Tarawih, ada yang putus nggak? Belum. Bisa Pak, dari tanggal 1 sampai 10. Nah, campur lagi nanti dengan sholat malamnya misalnya. Sholat malamnya jangan dilepas. Hitung tanggal 10 hari ke depan. Memang gak apa-apa Pak hitungan. Memang kata Nabi yang sebut amalan istiqomah itu amalan terhitung sampai 40 hari 40 malam. Nah, amalan itu yaitu akan ada ruhnya. Mereka akan nanti berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, kita kadang-kadang istiqomah aja. Padahal istiqomah itu ada batasan. Pak ya, jadi batasan minimalnya 40 hari kita lakukan. Kayak sholat malam misalnya 40 hari 40 malam jangan pernah dilepas. Nah itu nanti yang akan menolong kita Pak. Dia nanti ada kekuatan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mendidik kita itu 40 hari 40 malam Pak. Nah, Masya Allah ya. Bagi Bapak yang sudah pernah hitung Pak, boleh Pak. Kira-kira Pak, udah berapa amalan yang sudah 40 hari 40 malam gak putus-putus? Belum? Kayaknya sudah Pak ya. Sudah Pak? Nah, kalau belum mulai Pak, takut nanti Pak. Karena apa? Karena nanti yang akan berhadapan menolong kita itu amalan istiqomah. Sedangkan Nabi menjelaskan termasuk amalan istiqomah minimal Pak pernah diamalkan 40 hari 40 malam gak pernah putus. Itu baru disebut istiqomah. Ini baru 2 minggu putusnya belum istiqomah Pak. Pak ya, Masya Allah. Jadi saya juga belajar Pak sama-sama mengamalkan hadis ini. Subhanallah Pak, luar biasa memang. Jadi kalau kita sudah belajar ke tahap itu, ada sesuatu yang Allah beri nanti Pak, luar biasa. Jadi kalaupun Bapak sholawat misalnya, jam sekian sholawat, selama 40 hari 40 malam gak putus-putus, rasain saja Pak, sholawat yang Bapak baca itu nanti akan Allah isi, dihidupkan ruhnya. Bahkan sholawat tersebut nurnya atau cahayanya bisa menerangi hati. Pak ya, apalagi sholawat subuh Pak. Bapak udah hafal sholawat subuh? Sholawat 1000 subuh? Allahumma ya Rabbah Muhammad wa ali Muhammad sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wajib Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Jadi barang siapa yang baca sholawat subuh, kita baca sekali tadi Pak, sama dengan kita melaksanakan 1000 kali sholat subuh. Allah Akbar, dibaca sehabis sholat subuh. Yang kedua, dosa kita diampuni, dosa kedua orang tua kita. Apa ya? Baca itu Pak istiqomah, coba 40 hari 40 malam jaga itu, maka insya Allah Pak, di tiap pagi itu Allah memberikan keyakinan, diberikan kebahagiaan nggak bisa saya sebutkan. Pak ya, coba Pak istiqomahkan sholawat subuh. Allahumma ya Rabbah Muhammad wa ali Muhammad sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Wajib Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wajib Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ini Pak ya, saya bacakan. Allahumma ya Rabba Muhammad Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali salli ala Muhammad Salli ala wa Muhammad ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wajib Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi ma wasallam huwa ahlu. ma'ahwalu. Kalau Bapak baca ini Pak 40 subuh nggak pernah putus. 3 tandanya nanti akan disalami Rasulullah SAW. Nanti Rasul akan menyalami Bapak. Demi Allah Pak. Gimana caranya yang dirasa 3 tandanya? Yang pertama merinding 10 punduk. Yang kedua rikul qulub, tumpah hati kita. Rindu, bahagia, takut kepada Allah, kepada Rasul. Yang ketiga mengenal air mata kita. Bapak yang cepat menangis Pak dapat hidayah. Dibaca setiap subuh. Nanti Rasul menyalami Bapak, subhanallah. Nanti batin Bapak disalami Rasulullah SAW. Orang-orang yang baca sholawat tadi dengan istiqomah Pak, kalau bisa sampai 100 kali, insya Allah Rasulullah akan menyalami batin Bapak. Hati Bapak akan disalami Rasulullah SAW. Ketika kita tandanya disalami, pertama naik buku badan kita merinding Pak. Kedua, tumpah hati itu kayak rindu, senang, bahagia, takut. Dan ketiga pasti berlinang air mata. Pak ya, saya ijazahkan ini juga ijazah dari guru saya, dari Abah. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jawab kogil tuh Pak ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan disampaikan bacaan kepada guru saya di rumah bin Muhammad Isyukumar. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak amalkan sholat ini insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pak ya, hafal Pak sholatnya? Bisa dihafal. Insyaallah kalau ada apa? Pendek Pak ya. Allahumma ya Rabba Muhammad wa ali Muhammad wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wajib Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah kita bersolawat kepada Nabi. Sesungguhnya solawat yang kita baca itu langsung senantiasa disetorkan atau disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang istiqomah itu tahapan yang paling luar biasa, yaitu mereka kalau sudah disalami oleh Rasulullah. Sama Pak, kalau Bapak baca surah Yasin misalnya, setiap maghrib Yasin, maghrib Yasin, maghrib Yasin, maghrib Yasin, sampai 40 kali Bapak baca Yasin, barulah nur sholat Yasin itu datang kepada Bapak. Itu Pak ya, itu rahasianya Pak. Itu rahasia, jangan bilang Pak ya. Nah, itu rahasia. Jadi kalau Bapak baca ayat Quran sampai 40 hari 40 malam jangan pernah putus. Nah nanti ayat ruhnya atau penjaga daripada ayat tersebut akan datang menyalami Bapak. Mudah-mudahan aja yang datang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyalami Bapak. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak yang saya bahas Pak. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan? Bidang di bulan Ramadan pada ngantuk Pak. Pak, ada pertanyaan Pak? Kalau nggak ada kita tutup doa Pak ya. Insyaallah. Paham Pak ya? Jadi
4 istiqomah itu, kalau kelanjutan ayatnya saya baca sampai tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi akan diberikan kebahagiaan, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang istiqomah mereka adalah kekasih-kekasih Allah dunia dan akhirat. Walakum biha ma tasdahi anfusukum walakum biha ma tad'un. Kata Allah, wahai orang-orang yang istiqomah 40 hari minimal 40 malam gak pernah putus beribadah kepadaku. Kata Allah, apapun yang kamu minta pasti akan aku beri, baik permintaan dunia maupun permintaan akhir. Maka Pak, coba kalau kita punya butuh kepada Allah, coba jangan pernah dilepas 40 hari 40 malam kita mohon kepada Allah, insya Allah terwujud. Seperti ayam Pak ngeram berapa hari Pak? Aduh, 1 ya. Ngeram Pak ya. Jadi ayam kalau kita tidak istiqomah, kalau kita lebih dari ayam sedikit Pak ya, 40 hari 40 malam, insya Allah Pak ya. Jadi setelah itu terakhir nuzulan min ghafurir rahim, itu sebuah hidangan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang istiqomah. Itu adalah dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Mudah-mudahan Pak ya, tidak banyak yang saya bahas. Kita ingin istiqomah mulai sekarang, tanamkan Pak, cari oleh Bapak amalan yang menurut Bapak bisa diamalkan. Jangan pernah putus, minimal 40 hari 40 malam. Jadi kalau kita mendidik iman kita seperti itu Pak. Jadi coba, aku mau lihat dari sekarang Pak ya, kita takut kita hari kadang sholat, kadang berjamaah, kadang enggak ya saya. Belum 40 hari sudah putus. Nah, itu yang kita takuti Pak. Ini Pak ya, perasaan kita udah baik nih, padahal kadang-kadang ada putusnya, ini masalah. Pak ya, selalu jaga kita sholat berjamaah minimal untuk 40 malam, nanti kesananya orang tersebut akan lebih terbiasa. Itu yang disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datang daripada kesalahan dan koreksi pribadi. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, dan mudah-mudahan yang lagi sakit Allah memberikan kesehatan, yang lagi sulit Allah memberikan kemudahan, yang hari ini punya cita-cita atau punya keinginan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.